Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita sebagai suri teladan umat manusia, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh-solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Materi kali ini spesial di bulan Ramadan, dan ini materi pertama di bulan Ramadan tentang saatnya Ramadan tanpa marah-marah. Dan ini yang sudah sering kita bahas, dan ini momen yang paling baik untuk bisa manajemen emosi, untuk bisa menahan amarah kita. Karena ini adalah bulan di mana pelatihan, bulan di mana mujahadah, bulan dimana membiasakan diri menjadi pribadi yang sabar, yang ikhlas, dan tentunya di bulan Ramadan ini melipat gandakan pahala. Makanya Allah berikan 1 bulan untuk menempa diri kita yang tentunya jauh lebih baik dari sebelumnya. Seperti perintah puasa, Allah perintahkan di surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi Allah sangat sayang sekali, sangat maha mencintai Al-Wadud, supaya kita menjadi bertakwa, supaya kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Masya Allah. Nah, untuk itu selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan yang insya Allah tidak akan marah-marah lagi. Kenapa seperti itu? Karena ternyata tingkatan puasa ini di bulan Ramadan ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan yang pertama, tingkatan orang awam. Ini yang disampaikan oleh ada seorang ulama. Yang disampaikan oleh seorang ulama, jadi ada tingkatan seperti puasa anak kecil, orang awam. Jadi sebatas apa? Batas menahan rasa lapar dan rasa haus. Jadi kalau misalkan menahan lapar dan haus, maka ya yang didapatkan hanya lapar dan haus. Sedangkan misalkan masih juga melaksanakan kemaksiatan, masih juga marah, masih juga berprasangka buruk, jadi pahalanya bisa berkurang. Tapi ada juga tingkatan yang khusus. Tingkatan yang khusus itu dia juga yang mampu menahan pandangan lisan, mata, bahkan anggota tubuhnya mulai itu untuk dijadikan ibadah. Nah, ini bagus. Nah, yang lebih bagus lagi ada tingkatan yang puasanya lebih khusus, yaitu yang mampu menahan diri dari keinginan-keinginan jelek dan mengikuti hawa nafsu yang menjadikan jauh dari Allah. Tentunya yang mampu menahan amarah. Nah, jadi bagaimana sih supaya kita bisa menahan amarah, apalagi ini bulan Ramadan? Dan sebenarnya ketika kita berpuasa, tentulah harus bisa mengalahkan diri kita. Ternyata bukan yang sulit itu mungkin bagi ayah bunda bukan menahan lapar dan haus, tapi yang sulit itu adalah mengalahkan diri sendiri. Bagaimana mungkin kita mampu mengalahkan musuh kita, tapi musuh terbesar yang ada dalam diri kita pun belum bisa kita kalahkan? Siapa musuh terbesar? Adalah hawa nafsu. Jadi ternyata kita ada musuh kita, setan yang selalu menggembosi, yang selalu menghasut, selalu menjebak, mentipu daya. Bagaimana mungkin kita mampu mengalahkan setan yang seperti itu, yang katanya di bulan Ramadan ini dibelenggu? Tapi kenapa kita masih juga terpancing amarah? Berarti kita tidak mampu mengalahkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu mengalahkan nafsu kita sendiri. Mau berapa lama, mau butuh berapa lama lagi bulan Ramadan agar tidak marah-marah lagi? Apakah perlu 1 tahun, 2 tahun, atau sepanjang tahun berpuasa agar tidak marah-marah lagi? Coba mari kita renungkan. Dan ini momen seharusnya pelatihan selama 1 bulan ini untuk berpuasa, menahan diri, menahan hawa nafsu, dijadikan kebaikan-kebaikan, menahan dari keinginan yang jelek. Seharusnya bulan berikutnya, Syawal dan seterusnya,
juga tidak marah-marah lagi. Karena akan merasa sia-sia kalau ternyata kita berpuasa tapi juga marah-marah. Kita baca Quran, hatam 1 juz sehari, bahkan 1 Al-Quran dalam 1 bulan, tapi masih juga marah-marah. Kita pun sholat tarawih, sholat wajib, tidak ketinggalan. Tapi kalau kita masih marah-marah, ternyata mungkin hati kita belum bisa menahan diri, belum bisa menahan dan mengalahkan diri kita, sehingga emosi kita terus membludak, sehingga kesabaran dan keikhlasan kita sering terganggu dan tercemari oleh kemarahan. Bahkan dalam satu keterangan, kalau kita diajak berantem, berdebat, kita bilang, saya berpuasa. Itulah bukti bahwa berpuasa harusnya menjadikan kita tidak marah-marah lagi.